Sejumlah politisi top dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, mulai dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir, lalu mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, hingga yang paling akhir adalah kedua putra Presiden Jokowi. Ada apa di balik pelaporan ini? Benarkah ini demi memberantas korupsi atau sekedar agenda politik 2024? Selamat malam, inilah Rosi, lapor politisi top ke KPK Taktik Politik 2024. Bahwa ada relasi antara penguasa atau anaknya penguasa dengan pengusaha. Kita cek datanya dalam 7 tahun terakhir. Kemudian kami menemukan di antaranya adalah peristiwa kasus perusahaan PTSN, anak perusahaan ya, yang kemudian berperkara saat yang sama, anak dari petinggi perusahaan yang berkasus itu bekerjasama dengan anak presiden. Ya silakan dilaporkan, kalau salah ya kami siap. Untuk masalah track recordnya ya tanya Kaisang. Ini siap kalau misalnya harus dicek oleh KPK ya? Ya cek aja, kalau ada yang salah ya silakan dipanggil. Salah ya apa ya dibuktikan. Pertama soal Ganjar Pranowo, apakah betul dia terlibat EKTP atau tidak? Kemudian ada Erick Thohir itu terlibat PCR apa tidak? Ada Luhut Panjaitan terlibat PCR apa tidak? Ada Erlangga Hartarto terlibat soal kartu prakerja apa tidak? Anies Baswedan ada persoalan di Formula E atau tidak? Kalau memang bersalah segera ditangkap, kalau tidak bersalah dinyatakan clear. Mendatangi dan melaporkan sejumlah elit politik ke KPK menjadi fenomena dalam sepekan terakhir. Ada sejumlah kasus yang dilaporkan. Ada kasus lama yaitu pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Lalu kasus yang berkaitan dengan kebijakan di masa pandemi yaitu bisnis PCR. Apakah pelaporan ini sekedar untuk merusak nama baik atau ada bukti otentik yang memperkuat dugaan korupsi? Saya mengundang Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau pelapor para tokoh politik, ia adalah Bung Adi Masardi. Lalu ada Obidillah Badrun yang melaporkan Gibran dan Kaisang. Selain itu ada juga politisi PD Perjuangan Ruhut Sitompul, aktivis media sosial Eko Kuntadi, dan analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Praetno. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Saya mulai dulu ke Bung Ubed. Bung Ubed rasanya udah sering Anda diundang di Kompas TV. Sudah menceritakan semua alasan mengapa Anda melaporkan kasus ini. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan ada dua fakta sesungguhnya, itu faktual, yaitu ada soal perusahaan yang memang divonis kebakaran hutan. Lalu kemudian ada petinggi atau mantan petinggi dari perusahaan itu, sudah mantan, yang anaknya berbisnis dengan Gibran dan Kaisang. Ini dua-duanya fakta, tapi di mana kaitan korupsinya? Sebetulnya dimulai dari keganjilan. Juga dimulai dari pertanyaan publik yang luas. Dan dimulai dari kegelisahan saya secara pribadi tentang buruknya indeks persepsi korupsi Indonesia yang skornya 37. Oke. Lalu juga kita tentu saja melalui riset ya Mbak Rosi, bahwa ada banyak ilmuwan yang melakukan penelitian tentang korupsi dan menemukan di antaranya adalah Yoshihara Kunio menemukan satu realitas di negara-negara Asia itu yang dia sebut sebagai praktek yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara. Oke. Misalnya Indonesia adalah asset capitalism. Saya membaca apa yang menjadi laporan pengacara Anda ke KPK soal semua teori itu. Tapi secara singkat ada dua fakta, kemudian Anda mengkaitkan bahwa itu langsung ada KKN, ada korupsi. Secara singkat. Di bulan November ada pertanyaan publik tentang Kaisang membeli saham di Bursa Efek 92 miliar. Saham yang dibeli 188 juta lembar. Publik bertanya, karena Kaisang anak presiden. Lalu apa yang salah di situ?
bisnis startup adalah sekarang bisnis yang memang sangat tren. Ini bukan salah dan benar. Itu dilihat dari Ini pertanyaan evaluasi publik. sebuah aset perusahaannya. Pertanyaan publik tentang anak presiden membeli saham di Bursa Efek dan dilihat oleh seluruh Indonesia dengan cukup fantastis. Di atas nama perusahaan HBK. HBK ini adalah bagian dari perusahaan WMD. Mayoritas pemilik saham HBK 99,9% adalah milik PT WMD. Ya. PT WMD ini pemiliknya ada Kaisang, pemilik saham ya. Kemudian ada Gibran, ada AP. Ya, saya AP gini, ini dengan kata singkatan saya ingin memperjelas, nggak apa-apa, karena semua juga sudah tahu bahwa ada perusahaan yang divonis karena kasus kebakaran hutan, dia sudah divonis sampai ke Mahkamah Agung, udah inkrah atau berkeputusan hukum tetap. Yang Anda curigai adalah bahwa induk perusahaan ini, yaitu Sinarmas, anak dari petinggi Sinarmas itu berbisnis dengan Kaisang dan Gibran. Sampai di situ itu adalah fakta. Tapi pertanyaannya Bung Ubed adalah, kalau Anda bisa memberikan bukti bahwa Hakim Agung yang menurunkan gugatan atas kasus pembakaran hutan itu ada dalam bisnis startup, kita percaya. Tapi ini dua fakta yang Anda berusaha mengkaitkan. Yang ingin saya tanyakan adalah di mana KKN-nya, di mana korupsinya, dan di mana ada pencucian uang dalam kasus. Yang kita ajukan adalah tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang dari apa? Dari relasi transaksi pemberian penyertaan modal dari sebuah perusahaan. Tapi Anda tahu kan terminologi pencucian uang dari sebuah usaha bisnis ilegal untuk menghindari pajak? Iya, karena ini ada di mana bisnis ilegal? Nanti KPK yang akan membuktikan itu, karena kami sudah memberikan data-datanya. Oke. Ini kan karena berarti bisa dong dibilang Anda menduga, Anda berasumsi, dan silakan KPK mengerjakan tidak berasumsi. Tapi ini adalah dugaan karena ada gejala-gejala yang aneh. Itu yang saya tanya pada Anda, di mana anehnya? Gugatan dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada PT SM anak perusahaannya, BMH namanya, awalnya itu 7,9 triliun. Ya, kemudian berubah menjadi 78 Mahkamah Agung. Itu hakim Mahkamah Agung yang memutuskan vonis itu. Tidak hanya itu Mbak Rosi. Anak perusahaan PT SM ini juga ada namanya PT BLS, itu berperkara dalam kasus pembakaran hutan juga, yang sampai hari ini perkaranya tidak diselesaikan. Oke. Nah, maksud saya begini, di tengah perusahaan ini bermasalah, anak petinggi dari PT SM ini aktif. Saya tapi harus mengatakan secara akurat, petinggi itu adalah dia seorang profesional. Kalau kita bicara dia holding company Sinarmas, dia bukan orang pemilik Sinarmas, dia adalah seorang profesional Sinarmas. Saya katakan petinggi. Petinggi itu punya pengaruh. Nah, anak petinggi PT SM ini aktif bekerjasama dengan anak RI1. Sehingga dan dia mampu memberikan pengaruh kekuasaan bisnisnya untuk mempengaruhi Mahkamah Agung. Dia mampu memiliki pengaruh bisnisnya untuk mempengaruhi vonis Mahkamah Agung. Itu analisis Mbak Rosi. Tidak, ini yang saya dapatkan dari apa yang ingin Anda katakan. Karena saya ingin mempertanyakan pada Anda, karena saya tidak dapat di mana kaitannya. Itu kaitannya. Bagaimana sebuah perusahaan yang sedang bermasalah. Perusahaan yang bermasalah, petingginya yang bukan pemiliknya. Bukan pemilik tetapi dia petinggi dan anaknya aktif kerjasama dengan anak presiden. Kemudian itu perusahaan baru dibentuk Januari 2019. Kemudian di bulan November dapat penyertaan modal 5 juta dolar. Kalau dirupiahkan sekitar 71 miliar. Jadi Dua kali ada 28 miliar juga. Jadi lah. Buat Anda ini harus segera dibongkar oleh KPK karena ini tetap berbau anyir yang harus dibongkar. Bagaimana ada petinggi dari sebuah perusahaan profesional sebenarnya, anaknya berbisnis dengan putra presiden dan mampu mendapatkan suntikan modal 500 miliar sekian.
5 juta dolar 5 juta dolar ditambah sekian, dengan oke. sekitar 2 juta dolar. Ya. Jadi kurang lebih 99 miliar. Oke, kita sudah dengar apa yang menjadi penjelasan Bung Ubed tadi. Bung Eko Kun tadi, Anda langsung mengatakan bahwa ini tidak mungkin. Tapi menjadi pertanyaan saya adalah, Anda langsung belejetin seorang Ubed ini sebagai kader PKS. Apa yang salah dengan menjadi kader PKS? Kenapa Anda you kill the messenger, bukan Anda mendebat argumentasinya? Saya debat argumentasinya dulu. Saya bilang Ubed nih beberapa informasi yang saya lihat itu dekat dengan PKS. Ya, tapi kan nggak ada masalah dong. Nggak ada masalah, saya belajarin informasinya. Yang jelas dari informasi yang disampaikan tadi, cara berpikirnya kayak kodok, lompat-lompat. Masalahnya ini ada di MA, kalau memang dicurigai itu sebagai keputusan yang katakanlah berpengaruh. Keganjilan ya Mas? Keganjilan, itu kan asalnya di MA, di yudikatif. Ditarik-tarik sampai ke eksekutif, bukan cuma eksekutif, anaknya lagi. Ini sesuatu yang jauh dan lompatannya luar biasa. Itu yang pertama, sorry. Yang kedua menurut saya, ini yang berbisnis tadi sudah diceritakan. Yang berbisnis adalah anaknya seorang profesional. Ya kan, seorang profesional di katakanlah Sinarmas. Dia mengambil, Bung Ubed mengambil itu sebagai petinggi yang juga punya pengaruh. Oke. Nah sekarang ada dana, ini anaknya ikutan loh di perusahaan itu. Dananya turun. So masalahnya di mana? Wong dia pemilik perusahaan, terus ada dana turun, perusahaan dia. Kan kalau Ubed anaknya ngasih makan anaknya, kan anaknya nggak bisa disebut KKN. Pertanyaannya, gitu loh. Mungkinkah ada perusahaan baru diberikan penyertaan modal yang begitu besar Gini, jika dia bukan anak? Mas Ubed, gini, sekarang ini ya, jangankan perusahaan baru, itu banyak perusahaan baru startup itu, itu cara berbisnisnya tidak seperti yang orang-orang kolot bayangkan. Itu hebat. Gitu loh. Dan mereka bukan anak presiden. Si AP ini, ya, yang bersama anak presiden, itu salah satu bisnisnya adalah kapital, namanya Gun Capital. Dia yang membiayai startup. Jadi salah satu bisnisnya memang itu, membiayai startup. Dan bisnis anak presiden ini adalah startup. Dan itu adalah sesuatu yang biasa. Ini Mas Kun tadi nggak tahu nih, GN itu, perusahaan GN itu adalah kemudian dibeli oleh WMD. Ini juga tanda tanya. Apalagi nih? Artinya itu bagian dari WMD, Mas. Iya, apalagi ini? Masalahnya di mana? Maksudnya konteksnya. Artinya kalau dianggap itu sesuatu yang terpisah, itu bukan sesuatu yang terpisah. Kan Mas Kun tadi kan seolah itu GN ini terpisah begitu loh. Saya kira itu Mbak Rosi. Ya mungkin Bung Ubed, lalu kalau ini KKN, korupsinya di mana? Pakai dana APBN-nya di mana? Mempengaruhi kekuasaannya di mana, penyalahgunaan kekuasaannya di mana, merugikan keuangan negaranya di mana? Kalau saya saran sama Ubed, pastinya yang dituntut itu adalah hakim yang memutuskan kalau Anda ragu tentang keputusan itu. Ya, itu dulu, Anda laporkan ke KPK. Ini kok jauh banget gitu loh. Jadi kalau pertanyaan Mbak Rosi itu adalah soal di mana letak korupsinya. Itu kan satu dugaan kuat karena keganjilan dari keputusan relasi bisnis itu. Anda mencium ada sesuatu yang aneh dari sebuah relasi bisnis yang mencurigakan. Iya, di tengah perusahaan ini sebenarnya sedang bermasalah. Itu kan nggak perusahaan yang mana yang bermasalah? Yang bermasalah itu perusahaan induk, bukan perusahaan induk, bahkan nggak ada hubungan. Iya, anak perusahaan ini. Bukan, yang bermasalah itu adalah Sinarmas. Ini adalah anak seorang karyawannya. Hubungannya apa? Lah dia ada hubungan dong, nggak mungkin tidak ada hubungan, Mas. Kok nggak mungkin? Ya mungkin kenyataannya begitu. Ya nggak mungkin siapa? Ya makanya kenapa bilang tidak ada hubungan? Enggak, realitanya nggak ada hubungan. Ini anak di direksi Mas, ya. dengerin. Ini direksi, ini punya Dengarkan, bagian tidak punya hubungan. Alpha JWC Venture itu memberikan suntikan dana. Nah kalau itu ada hubungannya di situ. Kalau ini adalah modal Ventura, kerjaannya Bang Ubed emang memberikan suntikan dana di mana-mana. Iya. Bukan. Iya, itu sesuatu yang biasa. Perusahaan ini memang persoalannya ini perusahaan baru dan ini adalah anaknya presiden dan itu ada anak petinggi PTSM itu. Ya. Kalau yang dikasihkan suntikan dana Mas Kun tadi,
publik nggak mungkin bertanya, atau anak Mbak Rosi misalnya, Loh, terus atau apa saya kan, salahnya? Jadi- karena ini anak pejabat publik, Jadi Mas. menurut Anda, anak seorang pejabat publik kalau diberikan suntikan dana karena dia bangun perusahaan itu sama dengan korup. Oh tidak, Nah, itu yang Anda lakukan. itu kita ada diksi nepotisme di situ, Mas. Apa yang nepotisme? Di dalam TAP MPR nomor 11 tahun 98, negara dan rakyat mengamanahkan kepada presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan yang terbebas dari KKN, bukan hanya korupsi. Terus KKN kalau itu TAP ada- MPR, Mas. Kalau Sebentar. ada perusahaan modal Ventura Nepotisme memberi itu bisa digini nggak Bung Bet? Supaya ini lebih clear. Oke, itu nepotisme. Kalau ada anak pejabat, anak presiden, dia menang tender kilang minyak, dia tender Enggak. proyek-proyek strategis Mbak Rosi. nasional yang menggunakan APBN. Kalau Ya. ada anak pejabat ikut dalam korupsi. bisnis APBN. seperti biasa, lalu di mana korupsinya? Itu korupsi kalau versi korupsi definisinya undang-undang itu adalah memang menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan anggaran negara demi kepentingan pribadi atau keluarga dan seterusnya. Oke. Ini adalah soal di situ ada ruang yang kemudian bisa dilihat dalam perspektif nepotisme sebagaimana ruang di dalam apa? Ini hukum, jangan ruang. Iya, maksud hukum itu TAP MPR, Mas. Iya, tapi Ini MPR-nya hukum. soal nepotisme, Ya, tapi oke. ini Oke. hukum loh yang Oke. clear gitu loh. Sebenarnya yang ingin situ- kita dapatkan di sini adalah untuk menggali lagi. Kalau memang itu ada bukti yang otentik, kita perlu sama-sama mencermatinya. Tapi jangan sampai karena tokoh politik yang kini dilaporkan KPK adalah orang-orang yang selalu muncul di survei Pilpres dan pemilu kepala daerah. Apa ini ada kaitannya? Kami kembali sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih di Rosi. Lapor politisi top ke KPK taktik politik 2024. Sebelum kasus yang dikaitkan dengan nama putra Presiden Gibran dan Kaesang ke KPK, kasus dugaan korupsi ke KPK juga tentang kasus lahan sumber waras saat Basuki Cahayapurnama jadi gubernur. Juga sebelumnya ada kasus yang dilaporkan ke KPK yang dikaitkan dengan nama Ganjar Pranowo. Laporan ini diyakini oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terkait dengan dinamika politik jelang Pilpres 2024. Ini pernyataannya. Terkait Pak Ganjar, Pak Ahok yang dilaporkan ke KPK terkait dengan EKTB, Pak. Seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya kan proses pengadilan sebelumnya terkait dengan hal tersebut itu kan tidak ada persoalan. Tetapi ini karena menjelang tahun politik, lalu ada yang menggunakan hal tersebut sebagai ya isu-isu politik. Buat sikap PD Perjuangan sejak awal di dalam piagam perjuangan kami mendukung ya proses penegakan hukum. Bagi mereka yang bersalah, ya KPK harus bergerak, kejaksaan harus bergerak, aparat kepolisian harus bergerak, pengadilan harus memberikan keputusan yang terbaik berdasarkan aspek keadilan yang substantif. Itu yang kita dorong. Nah, sehingga penegakan hukum tidak bisa dilakukan sebagai bentuk gerakan politik. Tetapi kami mensinyalir bahwa hal tersebut tidak terlepas ya dari berbagai dinamika politik dalam rangka Pilpres 2024 yang akan datang. Elektabilitas PDIP menaik terus mungkin? Ya bisa karena faktor-faktor itu. Ada Bung Adi Masardi di sini sebagai Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi. Bung Adi, Anda melaporkan kasus lahan sumber waras yang sebenarnya sudah lama ada di KPK dan KPK sudah beberapa kali, saya ingat waktu itu ada Pak Agus Raharjo sudah mengatakan sudah memanggil para ahli, tidak ada mens rea, begitu juga Basaria Panjaitan juga mengatakan tidak ada sama sekali bukti yang menunjukkan ada dugaan korupsi. Anda sendiri hanya mengatakan bukti ada di KPK. Apakah ini memang ingin Anda sebagai seorang oposisi sejati, ingin Anda hanya untuk menjatuhkan Ganjar Pranowo misalnya, yang namanya ada dalam bursa capres, Erick Thohir yang juga Anda sebut dalam PCR, namanya juga tinggi sebagai seorang calon wakil presiden? Rosi, ini saya ingin jelaskan lagi bahwa saya ini bukan aktivis kaleng-kaleng yang baru kemarin. Ubed juga bukan aktivis anti korupsi kaleng-kaleng. Dia sudah dari mahasiswa 98 berjalan. Jadi perjalanan kita ini perjalanan panjang dalam mengawal demokrasi. Jadi ketika demokrasi makin memburuk, demokrasi makin tidak bermartabat, karena itu makin tidak bermanfaat, kita terus bekerja bagaimana caranya mendandani demokrasi. Baik, tahun kalau kita sampai pada konteks pelaporan kasus. Bung Adi kan pernah juga diwawancarain di Kompas TV. Saya mendengar penjelasan Bung Adi Masardi di Kompas TV, di Kompas Petang kalau nggak salah. Bung Adi hanya mengatakan buktinya ada di KPK, ayo dong KPK. Ini artinya Bung Adi ingin memberikan tekanan pada KPK, ayo dong selidiki. Padahal KPK sendiri mengatakan nggak ada mens rea dan belum ditemukan ada yang bukti korupsi. Itu kan nanti soal Ahok, nanti saya ceritain deh. Ini yang kita lakukan, ini yang kami lakukan, yang PNPK lakukan. Ini adalah mengamankan demokrasi. Tahun 2004, untuk mendandani demokrasi, kita kampanye anti politisi busuk. Di situ ada Gus Dur, ada Faisal Basri dan lain-lain. Kampanye ini masif karena waktu itu pers seperti Kompas itu masih menjadi bagian dari civil society, bukan bagian dari corong pemerintah, bukan dari pembela oligarki. Karena itu masif. Tetapi ini pun tidak berhasil. Kemudian 2008 menjelang pemilu, kami kampanye lagi bersama Effendi Ghazali dan lain-lain soal saatnya kaum muda memimpin, maksudnya adalah agar saya tidak sampai saya memberikan kesempatan Anda menjawab Bung Adi, tapi sampai saat ini saya tidak mendapat apa yang ingin Anda jawab. Kalau Anda ingin memberikan pelajaran soal rekam jejak sejarah, rasanya bukan di sini tempatnya. Kemudian sekarang kami menemukan bahwa simptom demokrasi itu adalah presidensial threshold. Presidensial threshold itu kemudian akhirnya nyambung dengan KPK. KPK juga setuju presidensial threshold bagian sumber dari masalah korupsi. Kemudian bagian dari untuk membenahi demokrasi ke depan agar lebih bermartabat, untuk lebih bermanfaat, maka para kandidat ini harus diverifikasi oleh KPK, bersih atau tidak. Ya, Jadi ke depan itu kalau orang-orang hari ini bersih, ini kan pemilu masih jauh, Pilpres masih jauh. Kalau hari ini sudah selesai, sehingga pas tahun pemilu, tahun kampanye itu tinggal visi gagasan aja, tidak. Ya, Anda ingin mengatakan bahwa pelaporan itu ada demi
bersihnya calon-calon yang nanti akan, atau jaminan bersihnya calon-calon yang akan berkontestasi di 2024. Itu saja. Meskipun sebenarnya clear saja, iya atau tidak. Anda punya bukti baru nggak untuk yang datang ke KPK kemarin? Ada bukti baru atau tidak? Kita kan mau verifikasi. Apa salahnya sih calon-calon presiden diverifikasi oleh Bukan KPK? itu pertanyaan saya, Bung Adi. Apakah Anda datang dengan membawa bukti baru atau Anda hanya ingin memberikan panggung pada publik, hey ini saya datang ke KPK? Loh. Bukti baru atau enggak? Ini kan bagian tadi, ini penegakan demokrasi, Rosi. Ya. Jadi ini kayak Joko Widodo aja kemarin waktu mau ngambil kabinetnya minta verifikasi ke KPK. Apa salahnya nih calon-calon presiden, calon-calon pemimpin diverifikasi juga oleh KPK? Ya, baik. Gimana salahnya? Jadi bukan ada bukti baru, tapi lebih pada untuk verifikasi calon-calon yang ada. Bung Luhut, Anda termasuk yang keras menghadapi ini. Tujuan yang mulia sebenarnya supaya siapapun yang ada di 2024 itu bersih, terverifikasi oleh KPK. Lalu di mana soalnya? Jadi soalnya saya teringat seorang filosof, seorang pendeta, Norman Vincent Peale. Ya, dipersingkat teorinya, ya, langsung saja menjawab pertanyaan saya. Positif. Kenapa kedua kawan saya inilah akibat negative thinking. Ini Bung Luhut nggak bisa membedakan antara negative thinking dan critical thinking. Ya, sekarang gini, nanti kamu tenang. Nanti saya akan boleh masuk. Langsung kata Mbak Ros. Indonesia negara hukum. Nanti saya masuk ke hukumnya. Oh, baik. Baru kalian dua mikir. Kan begitu. Ya. Ya? Ya, silakan. Saya tegas mengatakan, apa yang dikatakan Ubed, begitu juga Adi Masardi, saya mohon. Pak Joko Widodo selalu mengingatkan kita Indonesia negara hukum. Sadar nggak kalian berdua apa yang kalian lakukan? Ubed kepada Kaisang, kepada Gibran. Jujur tegas saya katakan, ada 2 pasal dalam KUHP yang menunggu saudara-saudara. Itu agak dipercepat. Iya. Saya bukan apa, ini fakta. Saya hanya ingin, boleh dong saya bertanya? Apa itu? Apa yang Anda sedang di dalam mengancam sudah mereka? rame-rame ini semua, ya, mencari popularitas. Oh enggak. Sudah bikin BAP tidak? Laporan Anda. Itu saya mau tanya. Karena saya di Komisi 3 2 periode. Di KPK itu banyak laporan puluhan ribu. Tapi kalau nggak mau di BAP gimana mau dilanjutkan? Apa itu? Artinya apa? Artinya saya mau katakan, Bang Luhut, ini adalah due process of law. Ya. Hak warga negara untuk mengadukan dugaan. Jadi ini ada prosesnya, di sana ada verifikasi. Itu belum melalui tahapan, itu kan proses. Jujur saja. Ini due process of law. Jadi itu hak warga apa negara. yang dikatakan oleh Mbak Rosi, ya udah benar. Ya. Apanya? Kalau kalian udah punya bukti yang kuat, rame ngomong, siap-siap dong untuk mari KPK. Ya, saya atau berharap polisi KPK serius. kejaksa. Anda nanti dipanggil. Siap? Datanya ada di KPK. Enggak, siap Anda dipanggil? Itu prosedur hukum yang harus saya lalui. Oke, siap Anda nanti menandatangan BAP sebagai saksi pelapor? Ya harus dilalui. Enggak, siap enggak? Siap. Saya tanya. Siap. Oke, kalau siap, Anda kena 242. Ya itu namanya ancaman. Apa itu? Ya bukan, saya bukan ancaman. Itu apa yang ingin Bung Ruhut katakan? 242 sebagai saksi pelapor. Nanti kalau ini berjalan, tapi saya yakin ini nggak berjalan kok. Hanya politik seperti yang dikatakan oleh Rosi. Tapi kan begini, apa yang dikatakan oleh Ubed misalnya, kita ingin coba ini apresiasi sebagai bagian dari bersih pemberantasan korupsi. Tapi kan memang kita harus menguji lagi, termasuk juga menguji pembelaan dari Bung Ruhut maupun Bung Eko Kun tadi. Saya yakin Anda nggak punya bukti, tetapi Anda datang ke KPK berdasarkan dugaan, asumsi, dan melihat segala, kok ini aneh gitu kan. Dari keganjilan. Dan kemudian Anda menyerahkan itu ke KPK untuk mengerjakan pekerjaannya. Dan ada bukti permulaan. Bung Ruhut, salah saya bicara Rosi, bukan katanya-katanya, itu bukan dasar hukum. Dasar hukum KUHP. Tegas saya katakan, biar semua jangan asal ngebacot di Republik ini. Presiden kita lagi kerja keras kok menghadapi corona. Kita bikin begini-begini negatif thinking. Tegas saya katakan. Yang saya ingin mau katakan, kalau nanti itu bukannya bagian dari setiap hak warga negara untuk melaporkan apa yang mereka pikir ganjil, beraroma koruptif, nggak bisa gitu. Oh, demokrasi, kita semua mendukung demokrasi. Bukan Adi Masardi sama Ubed. Kita semua reformasi ini
demokrasi dikedepankan. Tapi tetap mulutmu harimaumu, hati-hati bicara, ada hukum yang menunggu. Contohnya ini yang saya katakan tadi, apabila nanti dia udah saksi pelapor, ya, ini tidak terjadi, semua pendukung yang namanya Gibran, Kaisang, begitu juga Pak Luhut, begitu juga Pak Ahok, begitu juga Pak Ganjar, begitu juga yang dilaporkan lainnya, sahabat saya Erick Thohir, mereka siap melaporkan. Dan melaporkan dikaitkan dengan 242 hukuman 7 tahun. Itu ada sedang memberikan ancaman. Saya katakan, biar jangan sembarang ngomong, enak sekali gitu. Kayak mereka aja yang namanya undang-undang mereka hukum. Hati-hati. Oke, Bung Ubed. Di negara yang demokrasinya matang dan di negara yang pola politik dan hukumnya civilized, beradab, apa yang saya lakukan itu adalah bagian jalan terhormat bahwa saya warga negara bertanggung jawab untuk masa depan Republik. Ini due process of law, bukan negative thinking, tuduhan. Tadi saya bertanya memang apa yang salah di situ. Ini adalah jalan yang terhormat, Bung Eko. Saya ingin katakan sebentar. Yang dikatakan oleh Ubed ini enak sekali. Sadar nggak Anda? Anda sudah melakukan karakter assassination. Oh no. Oh maaf, enggak. Anda sudah mengatakan begitu. Kenapa anak presiden? Kenapa rupanya kalau anak presiden? Apa tidak boleh bertanya? Bukan, itu bukan bertanya. Itu kan Anda bilang. Itu dimulai dari pertanyaan. Anak presiden terima begini-gini. Bisnis itu anak presiden silakan. Dugaan itu lahir anak menengah silakan. Anak petani, anak tukang beca, silakan bisnis. Jangan Anda mengkelas-kelaskan. Semua equality before the law. Saya tidak melarang anak presiden duduk sama rendah di depan hukum. Kita dengar dulu. Kenapa Bung Ubed? Saya tidak melarang anak presiden berbisnis. Tetapi dia adalah anak presiden, anak pejabat publik. Sebagai anak pejabat publik, dia mesti hati-hati dalam membangun bisnis. Gini, ini kan karena ini kenapa ini menjadi pertanyaan besar karena soal public etik di situ. Menurut saya problem utamanya karena logika Anda itu aneh. Oh, ini nyerang ini logika kasusnya. Ya, coba. Anda bilang ada masalah di Sinarmas. Ini Anda narik-narik sesuatu yang hubungan secara saya runtun. Kalau mau saya jelaskan nih. Aneh. Okay. Itu yang nggak aneh sebenarnya. Yang kedua, ada simpulannya keliru. Perusahaan modal Ventura ngasih modal kepada perusahaan memang kerjanya itu. Iya. Masalahnya di mana? Tapi tadi clear kan ditanya oleh Bung Ruhut. Anda akan melaporkan mau di BAP nggak sebagai saksi pelapor? Bung warga negara yang baik. Ada mengatakan iya, tapi saya nggak yakin sih. Dia bukan saksi pelapor yang mengetahui, melihat dan sebagai saksi. Dia sebenarnya sebagai apa? Dia hanya melaporkan dengan dugaan yang selama ini dianggap kan melaporkan isi kepalanya ke KPK kan? Betul. Iya kan? Intinya itu kan. Anda melaporkan isi kepala Anda ke KPK. Bung Kun, ada keganjilan-keganjilan. Iya, keganjilan itu kan diisi kepala Anda. Anda laporin ke KPK. Dan KPK harus bukan ada di isi kepala, di publik. Sudah ada di media massa. Anda sendiri kan. Bukan ada di kepala saya. Lah saya sendiri melihat itu ada coba cek di googling di media massa ada berita nggak di situ, nggak di situ. Semua ada. Bukan itu. Ada. Ini hukum loh. Masa berita. Bagaimana kita membangun satu pertanyaan tidak terjawab itu kan dari informasi. Iya, tapi informasi itu kalau dia termasuk dalam perkara hukum, maka kita lanjutkan ke agenda hukum. Kalau Anda punya bukti konkret bahwa ada buktinya, keputusan MA itu adalah dipengaruhi oleh ada dana di situ, ada kekuasaan di situ. Itu yang pertama harus Anda. Itulah tugas KPK. Bukan begitu cara berpikirnya. Anda datang, tugas Masa saya harus membuktikan langsung. Saya nggak punya otoritas memeriksa transfer uang dari satu perusahaan. Nggak bisa. Kalau Anda ingin melaporkan minimal ada bukti permulaan. Ada. Sudah saya bawa. Ada hukumnya kayak gitu. Ada, legal. Jelas. Ada. Tapi dari keterangan Anda itu bukan saya bukti bawa permulaan. Oke, kenapa? Saya buktinya ada, saya bawa ke KPK. Jadi begini, ini kan kasus ini kan biasanya dulu itu yang membongkar itu adalah pers. Kita orang pergerakan mendorong kejadian itu. Sehingga ketika ada masalah ini kita diskusikan bagaimana cara membersihkan Republik ini. Ubed dari sisi etika moral, kekuasaan, clean government, good government. Saya masuk dari sisi korupsi dan demokrasi. Jadi yang diajak dalam forum ini harusnya orang-orang yang paham soal bagaimana menegakkan keadilan, menegakkan demokrasi. Bukan buzzer kayak Eko Kundade atau kayak Ruhut. Kita kan membahas etika moral. Saya mau berdebat Anda ini. Anda tadi ngomong ini verifikasi calon presiden. Prabowo nggak Anda laporin.
Sandi nggak Anda laporin. Yang saya kan ada Banyak calon kriterianya. presiden. Ini Anda laporin di siapa? Eko, Gitu Eko loh. gini, jadi kalau mau ada semua kriterianya. laporin. Ada kriteria yang itu, Mas. 7 itu sudah siap, sudah deklarasi, sudah ada relawan. Prabowo belum ada relawan, yang lain belum ada relawan. Ganjar nggak pernah deklarasi tuh. Ada relawannya. Ya relawannya ada, tapi kan bukan Ganjarnya. Nah, Di Prabowo jadi juga kan ada partainya loh. persoalannya kan adalah Itu loh. bagaimana Anda kita sebetulnya membersihkan demokrasi. Ini aneh cara tidak masuk ke berpikirnya. dalam Jadi relawan-relawan yang sudah mendeklarasikan siapa capresnya penting untuk diverifikasi oleh KPK. Sebetulnya kan ini untuk memudahkan relawan-relawan itu juga sehingga mereka tidak langsung membantah terus-terusan. Dia tinggal visi misi selesai urusan. Karena itu saya juga akan komunikasi dengan Pak Sigit Kapolri untuk agar soal agama juga ke depan itu harus dihilangkan mulai sekarang Tapi ini. Bung Adi, sebenarnya niat Anda untuk memverifikasi bahwa calon-calon siapapun capres 2024 itu integritasnya baik, rekam jejaknya bersih, tidak punya kaitan dengan korupsi, itukah motif Anda? Atau sebenarnya Anda hanya ingin merusak nama baik seseorang yang berseberangan secara politik pada Anda? Bagaimana Anda menjawab ini? Tidak ada. Siapa yang mau merusak? Kita lihat dulu kalau udah rusak apa karena saya? Jadi semua nanti saya bilang kan sampai kalau nanti ada kandidat-kandidat lagi yang ada relawannya, kita laporan setiap ada kandidat kita bawa ke KPK minta diverifikasi. Ya. Jadi Apa pentingnya masalahnya? ini untuk dicatat pada publik yang menyaksikan ini bukan melulu tentang ada bukti baru atau bukti korupsi baru, hanya lebih kepada KPK verifikasi ini. Karena publik bisa menangkap yang berbeda ketika ada drama kedatangan pelaporan ke KPK seolah-olah bukti yang dibawa itu sudah otentik dan dia kemudian pasti bersalah kalau KPK nggak memfollow up. Wah ini KPK tebang pilih. Jadi penting untuk juga di sini mendudukan persoalannya itu, Rosi, yang datang ke KPK waktu itu saya ke KPK, lebih kan pada saya mengingatkan, juga terutama untuk pada konteks Anda. Kepada pers, ini KPK harus verifikasi benar nggak isu yang Ganjar itu masih dengan KTP, coba klarifikasi, jangan orang itu dipaksa ribut soal ini aja, ada apa enggak kita nggak tahu. Nanti setiap ada pemilu, setiap ada sesuatu muncul lagi. Nah, kita ingin menghindari agar pemilu itu ke depan itu cerdas. Orang minta gagasan, di mana salahnya? Kalau gini, problem Anda karena Anda nyebut nama. Kalau seandainya Anda bilang calon-calon presiden diverifikasi KPK, itu lebih clear sesuai dengan tujuan Anda. Ketika Anda menyebut nama, Anda sudah fokus pada tokohnya. Calon presiden bukan cuma yang Anda laporin loh. Pak Ahok bukan calon presiden, ya kan? Pak Luhut juga bukan, nggak ada deklarasi. Tapi ada calon presiden lain yang juga Anda nggak laporin. Jadi statement Anda di sini ini kacau. Ini Anda kan bilang keadilan, demokrasi, belum tapi jadi merusak demokrasi menurut saya. Justru ini kan karena itu kita di sini kan harus menjelaskan nih. Kita menjelaskan bahwa ini akan ke depan akan terus menerus siapapun yang mau nyapres yang masuk dalam radar capres menurut survei kita akan kirim ke KPK nama-nama itu. Termasuk yang disebutkan tadi sama Eko. Setuju. Ini nggak ada masalah sebenarnya. Kalau intinya adalah semua calon presiden harus diverifikasi KPK, kita semua setuju, nggak ada masalah. Tapi ketika Anda mengasumsikan ini saja yang lain tidak, itu jangan mengasumsikan ente asumsikan nama-nama itu aja. Kan belum tahu isi kepala apa yang saya sampaikan di sana. Ada kriterianya tadi, ada relawannya, ada deklarasi, kan itu kriterianya itu, Mas. Artinya begini, kita akan masih mendengar atau ada drama lapor-melapor di KPK karena memang sudah dekat Pilpres 2024. Kami kembali sesaat lagi.
Lapor politisi top ke KPK, taktik politik 2024. Itulah tema Rosi malam hari ini. Dalam beberapa pekan terakhir, nama para politisi yang ada dalam radar survei dengan tingkat elektabilitas tinggi dilaporkan ke KPK. Apakah cara ini seperti ini ampuh untuk menjegal calon-calon yang masuk bursa capres dan Gubernur DKI Jakarta misalnya? Kepada Bung Adi Praetno, analis politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, nama Gibran itu sudah mulai digeser-geser untuk calon Gubernur DKI Jakarta dan muncullah kasus ini. Orang mengkaitkannya dengan ini muncul karena Gibran memang mau ke DKI Jakarta. Apakah pola lapor-melapor KPK ini memang efektif untuk menjegal calon-calon yang dalam radar survei? Ya, saya ingin komentar dua hal ya, Rosi. Pertama, soal lapor-melapor itu kan bagian dari satu fenomena demokrasi kita yang berkembang belakangan ini ya. Dulu lapor-melapor itu ketika mulai ramai Pilkada Jakarta 2017. Yang dilaporkan itu adalah soal hoax, fitnah, soal hate speech, dan lain-lain. Itu berlanjut dalam Pilpres 2019 yang lalu. Hampir sama isunya, soal hoax, fitnah, soal kadrun, soal kodrun, dan macam-macam. Dan yang rata-rata dilaporkan itu adalah mereka yang dianggap oposisi terhadap pemerintah. Saya melihat lapor-melapor hari ini tuh dalam tanda kutip bagian dari balas dendam politik nih Bang Ubed sama Bang Adi itu. Apa balas dendam politik? Satu, segmentasi isu dan objek yang dilaporkan itu beda. Mencoba untuk menggeser bahwa isu bukan lagi soal fundamentalisme, bukan lagi soal tentang kadrun, tapi ini ada isu yang cukup penting di lingkaran kekuasaan saat ini. Karena yang dilaporkan itu rata-rata orang yang ada di kekuasaan. Ada Pak Luhut, ada Pak Erik, ada Ganjar, ada Ahok. Kan begitu, ada Kaesang, ada Gibran. Yang terkait dalam lingkaran dekat Pak Jokowi. Betul. Jadi sebenarnya yang mau ditembak Pak Jokowinya atau orang-orang ini? Jadi para menterinya, Erik misalnya yang juga ada dalam nama tinggi sebagai cawapres. Ada persepsi yang sebenarnya coba ingin dibalikan, Mbak Rosi, yang saya tangkap dari Bang Adi sama Bang Ubed, bahwa darurat di Indonesia itu bukan soal fundamentalisme sama Taliban itu. Yang utama adalah bagaimana ada orang yang menikmati di lingkaran kekuasaan itu, misalnya soal praktek koruptif ya, melalui nepotisme, dan itu melibatkan banyak orang di sekitaran istana, dan kebetulan jadi pejabat. Itu yang saya tangkap secara umum. Makanya saya menyebut istilah ini tidak lebih dari sekedar ingin menggeser isu balas dendam politik, dan rata-rata pelapornya adalah Bang Ubed, Bang Adi Masardi yang dulu kita tahu adalah orang yang sangat kritis terhadap Jokowi. Mereka sangat oposan terhadap pemerintah. Itu variabel pertama yang ingin saya jelaskan. Tapi yang kalau itu oposan, apakah laporan mereka valid? Karena kalau misalnya kita bisa menjadi bias karena itu oposan, sehingga laporan itu dianggap hanya karena dendam kepada sesuatu ingin balas dendam. Pertanyaan kan siapapun yang melaporkan, selama memang buktinya valid, memang dia punya data-data yang sahih, kan siapapun bisa dapat melakukannya. Jadi jangan dilihat siapa yang melaporkan. Oh iya, kalau itu saya setuju. Tapi kan dalam logika gerakan itu para aktivis ini menyebutnya yang penting tempur dulu. Ribut itu belakangan. Bangun akurmasi dan macam-macamnya. Karena apa yang disampaikan oleh Bang Ubed, Bang Adi, ketika misalnya ditanya bukti-bukti barunya juga agak bingung. Ketika jadi ini hanya balas dendam? Itu satu ya. Yang kedua yang jelas ini yang paling efektif memang ini justru apa yang Mbak Rosi sebut di awal, ini jelas merusak orang-orang yang sudah dilaporkan, merusak kredibilitas mereka. Orang yang muncul di survei sebagai kandidat capres, sebagai kandidat gubernur, automatically sejak dilaporkan, nama-nama mereka sudah ada persepsi negatif yang sudah muncul di orang. Itu satu hal ya yang tidak bisa boleh saya komentar dengan baik. Pertama, Mas Adi, kesimpulan poin penting tadi adalah bahwa kita mengangkat isu atau sesuatu yang sangat penting tentang korupsi. Dan inilah musuh rakyat. Oke. Yang kedua, kita tidak ada dendam. Kalau dendam, ngelaporin Anies Baswedan. Itu juga pertanyaan yang sama, karena Anies Baswedan juga dilaporkan. Kalau kemudian yang kedua, dilaporkan Formula E, apakah itu juga bagian dari balas dendam? Ini tidak ada Bang Ubed itu bukan Anies yang dilaporkan. Tidak ada urusan sama Gibran. Itu kan pertanyaan mendasar. Enggak, maksudnya karena kita tadi Anda menyebutkan kenapa Kaesang juga nggak disertakan sih gitu. Sekalian aja nih. Banyak orang yang terindikasi kasus korupsi dan macam-macam. Kan selesai menurut saya. Ini kayaknya ada tebang pilih gitu. Ada segmentasi yang di Solo, ada yang di Jakarta. Saya menyebutnya ini bagian balas dendam sehingga menghambat proses 2000. Ini nggak ada dendam. Ini kan tadi menuduh soal dendam. Tadi kan ente kan waktu tahun 2000 umur berapa? Saya tahun 2001, 2002 itu sudah oposisi kepada Megawati. Orang menganggapnya karena saya dendam karena digulingkan oleh Megawati. Ketika saya ke SBY juga karena dianggap waktu zaman SBY juga ini saya sering berantem sama dia nih.
Jadi bukan hanya Jokowi, setiap pemerintahan yang kita lihat menyimpang dikritisi. Bukan per segmen kita kan mengawal demokrasi. Dan ini penting juga dilakukan oleh warga negara. Jadi nggak ada dendam. Itu saya alami juga, Mbak Ros. Kalau itu saya kira tidak ada bantahan pun. Jadi jangan alergi dengan istilah balas dendam. Maksud saya adalah teman-teman aktivis civil society ini kan mencoba ingin menggeser. Jadi isu agama itu bukan satu yang serius ditakuti gitu. Dan isu korupsi loh. Dendam itu kan sebenarnya ingin disampaikan kan. Dendam itu diksi negatif. Bukan soal kadrun-kadrun lagi, tapi ini masalah korupsi kok. Dendam itu adalah diksi negatif. Tapi apa yang kami lakukan adalah sesuatu yang berharga bagi kepentingan bangsa di masa depan. Karena isu yang kami angkat adalah isu korupsi. Ya, kalau soal kritik, silakan bisa di-track. Saya sejak zaman Orde Baru sampai memperbaiki bangsa dan seterusnya itu kita kritik. Dan masa depan Indonesia, gunakan dengan cara atau logika yang benar. Kalau logikanya... Ini Mas Kunto ngomongin logika terus. Enggak, Mas Adi tadi ngomong, logikanya kacau juga. Semua presiden bersih yang dilaporkan beberapa orang saja. Padahal ada calon-calon presiden lain loh. Itu berikutnya, harusnya Mas. Dilaporkan. Siap-siap Kalau aja. berikutnya kan masalahnya sekarang itu jadi... Jangan juga itu semua kepentingan bangsa ini diserahkan kepada Adi Masyari enggak dong. Yang lain juga ikut karena juga logika tadi yang Anda sampaikan, saya ingin KPK memverifikasi calon presiden. Yang itu sudah terjawab, banyak. Mas. Anda nggak melaporkan Pak Prabowo, kan itu calon presiden loh, tinggi surveinya. Nggak melaporkan Sandiaga Uno, surveinya tinggi. Ada banyak ini nggak menangkap kriteria beliau. Gitu loh. Logikanya nggak jalan. Enggak, logikanya Anda melaporkan nggak ada. Pertanyaan dia sebenarnya singkatnya, kenapa yang Anda laporkan hanya pilih-pilih, Bung Adi? Kita pilih-pilih waktu itu kelompok yang sudah ada di dalam survei. Relawan. Pak Prabowo ada dalam survei nggak? Bertambah kalau ada survei relawan. Sorry, Pak Prabowo ada dalam survei nggak? Anda baca survei yang mana sehingga nama Prabowo hilang dari situ? Anda baca survei yang mana sehingga nama Pak Prabowo ada kriteria lain, Mas. Jadi ada kan relawan semacam. Ya itu. Di media ada 7 yang siap. Dengerin ya. Ada 7 yang siap di berita itu, 7 kandidat capres yang sudah siap. Mereka wartawan sendiri yang menyimpulkan yang siap itu karena sudah punya relawan. Baru 7 orang itu yang baca berita nggak? Sekjen Gerindra itu menyatakan bahwa akan mencalonkan Pak Prabowo. Baca sudah berita ada relawannya nggak? Ya itu ketua partai loh. Nah, jadi ini itu yang ketua partai, organ resmi. Kan saya sampaikan juga, setelah itu saya sampaikan juga, kalau ini ada tambahan-tambahan kita akan kirim semua kandidat presiden di tahun 2002 ini. Nanti akan tahun 2002 ini harus dibersihkan semua nama itu sehingga pas 2003 itu sudah bersih semua. Oke, sekarang kita tunggu kapan janji Anda tadi melaporkan calon-calon presiden yang lain. Kita tunggu, kalau Anda nggak melaporkan, Anda bertanggung di depan publik. Ente pingin pemilu itu ke depan tuh penuh. Setuju. Kemarin setuju, tapi jangan campaign kayak yang ente lakukan terus soal agama, soal macam-macam. Kita tidak ingin itu, kita ingin bersih dari korupsi, bersih dari soal agama, sehingga tidak ada tebang ke depan pilih. itu kampanye itu pencerdasan pendidikan politik. Kalau itu saya kira Bang Adi semua setuju, kita semua setuju. Yang jelas Bang Rul sama Bang Eko nih jangan terlampau dalam tanda kutip intimidatif juga kalau ada yang begini-begini. Saya cuma beresin logikanya aja gitu. Khawatir diskursus kita yang menarik ini kemudian ngomongin logika jadi gini, masalah intimidasi. Kalau ini saya bersih, menikmati betul. Kalau indahnya ini saya berharap jadi pendoa aja. Ada dua hal sebenarnya di sini ya poinnya. Satu, kita sama-sama ingin siapapun yang menjadi calon presiden bersih. Sepakat? Tidak punya beban atas kasus-kasus yang menjadi rekam jejak dia sebelumnya yang tidak terselesaikan. Dalam hal ini kasus korupsi. Tapi kedua, apakah pelaporan-pelaporan ini, kan pertanyaan sama dari tadi yang belum terjawab, murni untuk itu atau justru hanya untuk merusak reputasi para calon presiden. Hanya dua itu sebenarnya yang menjadi bahan diskusi kita. Satu, kita sepakat bahwa sebuah capresnya harus tanpa beban. Kedua, kalau kita mau sama-sama capres yang diunggulkan itu bersih tanpa beban, integritas, lalu bagaimana memaknai pelaporan-pelaporan ini? Anda dianggap sebagai orang-orang yang secara sengaja memberikan merusak reputasi orang-orang, padahal tidak ada bukti yang Anda bawa. Tapi ketika ditanya, kan nggak perlu ada bukti, tapi ini KPK yang harus menyelesaikannya. Ini kan membuat saya tidak mengatakan Bung Ubed, ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang memang lu nggak punya bukti, lu tapi udah melaporkan, merusak nama saya. Saya tidak mengatakan tidak ada bukti. Kami membawa bukti, dalam bahasa hukum mungkin disebut sebagai bukti permulaan. Jadi jangan katakan tidak ada bukti. Dan bukti itu kita ambil secara resmi, legal, melalui sudah prosedur hukum. Ya. Kalau soal bicara hukum, karena ada sarjana hukum punya kemudian bukti yang kedua,
tadi dianggap Jadi bahwa ini serius ya? Artinya hanya nggak sekedar menggertak KPK, ini serius, ada bukti loh. Ya, karena itu tadi makanya dia tanya, bersedia nggak BAP sebagai saksi pelapor? Saya juga bukan menggertak, Rosi. Indonesia negara hukum. Hati-hati, ya, terukurlah kalau bicara. Karena ini bahaya loh. Itu yang saya katakan tadi, 242. Karena apapun nanti kalau dia mau terus lanjut, dia harus siap di BAP sebagai saksi pelapor. Kalau tidak? Kalau hanya sebagai bagian dari kewajiban warga negara memberikan ya udah selesai laporan? aja nih. Tapi kan udah rusak orang, karakter assassination. Nah, tidak ada niat. Nggak baik. Jadi gini. Kenapa nggak ada niat? Ingat loh, kita ini baby boomers. Kalian rasain yang namanya Gibran, yang namanya Kaisang itu, ya siapa dia? Milenial. Lihat dong, ukur dong siapa kita. Nggak baik. Kita tidak Bung Luhut sebentar dulu. Ya. Tidak perlu melihat apa konteks ini dalam konteks yang sangat subjektif. Karena ini persoalan bangsa sebetulnya. Kami melakukan itu karena kami gelisah. Bangsa ini sudah merdeka 76 tahun lebih. Reformasi sudah 23 tahun. Praktek korupsi masih merajalela. Bahkan Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa ini adalah extraordinary crime. Problemnya kegelisahan Anda itu. Nah, oleh karena itu menurut saya gitu loh. Bagaimana kegelisahan masalah di MA, katakanlah keputusan Mahkamah Agung, Anda tarik ke anak presiden itu logikanya di mana? Bung Eko, karena ini perusahaan ini ada beberapa bermasalah dan pimpinan dari perusahaan ini punya anak. Di tengah perusahaan bermasalah, ya dengerin dulu. Iya. Anda ingin menangkap logika kan? Hanya punya logika yang bisa menangkap. Diam dulu. Itu bukan bagian dari Kompas. Ya. Itu saya ingin saya katakan. Anaknya Rossi, kalaupun Rossi sebagai profesional, Rossi bukan presiden. Bukan bagian dari Kompas. Rossi bukan presiden. Iya, tapi cara berpikirnya begitu. Ya dengarkan dulu. Di saat yang sama, ya, petinggi PTSM ini beberapa bulan lalu dilantik menjadi duta besar. Nah, apalagi ini hubungannya apa lagi? Ini makin kacau, ini makin kacau. Ini pertanyaan. Saya setuju. Anda ajarkan publik bagaimana cara berpikir yang benar. Ada hubungannya dilantik. Saya kira biar publik nanti akan makin kacau ini saya. Biar menilai. Publik yang menilai. Iya, nanti kan ada pertanyaan. Enggak, itu kau bilang. Rossi bukan presiden. Kan saya udah bilang. Equality before the law, semua sama di depan hukum. Kenapa rupanya kalau anak presiden? Anak presiden, anak menteri, anak pengusaha, anak rakyat, anak petani, semua bisa kok. Tapi kau presiden itu pejabat publik. Sebagai pejabat publik, dia punya tanggung jawab. Ketika beliau disumpah, itu tidak boleh menerima sesuatu, memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung. Ini mas. Jadi saya ingin komentar satu hal, Mbak Rosi. Mohon izin Bang Ubed. Sedikit aja, sebentar dulu. Di mana sedikit aja karena supaya korupsinya, ini antara petinggi ini sama anak presiden. Korupsinya aja. Dia pakai duit APBN di mana? Anda bilang nepotisme. Di mana relasi ini bisa seperti yang tadi Anda belum jawab. Di mana ini mempengaruhi kebijakan sehingga dia bisa dapat proyek nasional triliunan rupiah dari APBN. Itu nanti KPK yang memiliki otoritas. Anda belum tahu ya. Jadi KPK yang disuruh ngusut ya. Saya kasih ini ya, apa pintu-pintunya. Itu ada banyak perusahaan yang bermasalah dalam soal pembakaran hutan. Pertanyaannya, mengapa ada perusahaan yang tidak diusut sampai sekarang? Padahal kerugian negara begitu besar. 7,9 triliun. 20.000 hektar. Dan banyak perusahaan yang tidak diselesaikan dalam soal itu. Ya Bung Ubed, tapi itu kan Anda tidak bisa memberikan di mana itu kemudian kaitan oleh MA. Dengar dulu. MA, oyok-oyok ini masalah ini kok nggak diadili gitu loh Mas. Ya ini karena ini terkait dengan persoalan yang kemudian dipertanyakan oleh publik. Diduga kemungkinan ada praktek-praktek yang membuat perkara hukum ini tidak dituntaskan. Ya, Anda caranya begini, Bet. Jadi kita menjelaskan kepada semua orang kan fine-fine aja, nggak ada masalah. Jadi mungkin kita salah orang cara menjelaskan. Bagaimana sebenarnya aparat hukum seharusnya menangani laporan terhadap para politisi di tahun politik ini? Kami kembali sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih di Rosi dan kita sudah di bagian terakhir. Lapor politisi top ke KPK taktik politik 2024. Laporan kasus korupsi yang mengaitkan dengan nama politisi dan anak presiden membuat lembaga ini jadi tidak mudah. Ada tuntutan agar segera diproses, tapi tidak diproses karena bukti tidak cukup, dibilang tebang pilih. Jadi apa yang harus dilakukan oleh KPK? Bung Adi Masardi. Jadi KPK lakukan apa yang bisa dilakukan untuk membersihkan bangsa ini dari korupsi. Verifikasi tokoh-tokoh yang ngetop itu penting kepada publik. Nah, saya dan teman-teman berjuang untuk demokrasi, untuk Indonesia bersih dari korupsi. Kalau ada langkah-langkah kami yang dianggap menyinggung, tersinggung atau apapun, kita sudah siap dengan segala risikonya. Mau hukum maupun di luar hukum tidak ada masalah. Ini konsekuensi dari perjuangan. Oke, Bung Ruhut Sitompul. Sebagai negara hukum, jujur saja KPK sudah melaksanakan dipimpin Pak Firly tugasnya dengan baik. Begitu juga Jaksa Agung Pak Burhan. Begitu juga Kapolri Pak Sigit sudah menunjukkan. Karena itu kita ini semua generasi baby boomers. Tolonglah dalam kita mengedepankan demokrasi, jangan kita rusak generasi berikutnya, generasi X. Apalagi ini tinggi kali boomers. Kaitan dengan Gibran dan Kaisang, itu milenial. Nanti generasi Z juga melihat, mereka udah pintar-pintar juga generasi Z. Wah, ngeri banget nih baby boomers. Tolonglah, kita semua beri keteladanan untuk rakyat Indonesia. Terima kasih Rosi. Oke, Bung Ubed. Ini bukan perang antara generasi baby boomer dengan generasi Z atau generasi milenial. Tetapi ini adalah semangat untuk mengembalikan bangsa ini on the track bahwa korupsi, kolusi, nepotisme adalah persoalan yang sangat serius untuk bangsa ini yang membuat bangsa ini tidak pernah untuk melompat jauh menjadi maju. Jadi apa yang kami lakukan sesungguhnya adalah dengan semangat itu kita berharap Indonesia menjadi negara besar, negara maju. Karena tanpa menghilangkan praktek korupsi, bagi saya masa depan ini menjadi suram. Oke, Bung Ego Kuntadi. Ya, kita semua sepakatlah bangsa ini harus bebas dari korupsi, pemimpin ke depan harus clear, kemudian pemerintahan harus clean government, itu kita semua sepakat. Tetapi untuk menegakkannya perlu dengan akal sehat, nggak juga menggunakan narasi-narasi besar ini dengan akal yang lompat-lompat tadi untuk kemudian berlindung di balik narasi besar. Nanti publik juga akan bingung, kok begini menegakkan narasi besar dengan proses kita perlu mengajarkan publik bagaimana berdemokrasi yang sehat dengan akal sehat, bagaimana menegakkan hukum yang sehat juga dengan akal sehat, tidak menjadikan narasi besar ini sebagai tameng seolah-olah kita sudah memperjuangkan narasi besar padahal ujung-ujungnya tadi ini cuma menjelang tahun politik saja. Itu yang saya khawatirkan. Ya, Bung Adi Prayitno. Ya, saya kira perih perasaan kita itu ketika membaca perception indeks korupsi kita itu turun drastis ya. 15-20 tahun ini. Makanya saya menyambut baik sebenarnya gerakan yang dilakukan oleh Bang Adi Masardi dan Bang Ubed. Tapi sekali lagi jangan hanya berhenti di Kaisang, jangan hanya berhenti di Gibran, jangan hanya berhenti di orang-orang yang muncul di survei. Ingat, banyak korupsi yang memang harus diselesaikan di negara ini. Bang Adi misalnya kalau ingin memverifikasi semua calon itu bagus, yang dimunculkan hanya 5 nama, itu 5 simulasi. Di survei yang kita lakukan ada 30 nama, 40 nama, itu all in di dalam. Jadi kita tunggu ke depan supaya abang ini tidak dituduh sebagai orang yang balas dendam, yang kedua sebagai orang yang sebenarnya ingin merusak kredibilitas mereka. Jadi yang dilakukan betul adalah jalan panjang menuju 2024, demokrasi berkualitas, pemilu berkualitas, dan pemimpin yang tentu saja juga berintegritas. Kalau berhenti di situ, abang, jangan salahkan jika banyak orang yang kemudian membuli terus-menerus sepanjang hari dan sepanjang malam. Terima kasih Bung Adi Masardi, Bung Adi Prayitno, Bung Ubed, Bung Ruhut Sitompul, Bung Eko Kuntadi, selamat malam, terima kasih untuk perspektifnya. Kita semua tentu ingin Indonesia bebas korupsi dan kita semua harus dukung itu. Tapi kita sama-sama juga memiliki kebijaksanaan bahwa di suasana politik jelang Pilpres yang mulai panas ini, kita harus juga tetap aware, tetap waspada. Laporan kasus dugaan korupsi yang tanpa bukti yang valid bisa jadi dimaknai sebagai serangan politik. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi, selamat malam dan sampai jumpa.